lagi ke podcast kita pada hari ini. Aku Airin. Dan aku Kezia. Nah, hari ini kita mau ngobrolin soal makhluk-makhluk imut berbulu yang nasibnya kadang kurang baik nih. Oke, kita bakal ngobrol salah satu hal yang lagi happening, tapi mungkin jarang banget dibahas ya, gitu. Mungkin ini cukup serius gitu. Soal anjing-anjing yang terlantar yang mungkin cukup banyak, tapi yang mungkin yang mau adopsi sedikit gitu. Ini isu yang cukup serius gitu ya, Rin. Ini topik yang sebenarnya menarik banget nih. Benar. Tapi kalau misalnya cuma kita berdua yang ngobrolin ini, kayaknya agak kurang deh. Nanti kurang. Jatuhnya jadi asumsi asumsi aja. doang. Jadi lebih baik kita undang narasumber yang sudah ada di sini, yaitu Pak Victor dari Rondon Care atau yang biasa kita singkat RRDC. Sebelumnya terima kasih Pak Victor terima kasih berkenan untuk hadir di podcast kita pada hari ini. Terima kasih. Gimana nih kabarnya Pak? Baik, sehat. Dan mungkin sebelum datang ke podcast ini tadi Bapak ada kegiatan kah sebelum kesini? Oh ya, biasa kalau jadi tiap pagi saya ke shelter dulu ya. Oke. Istilahnya beberes lah. Oh, beberes. Beberes sebentar baru kesini. Oke. Senang banget bisa ngobrol sama narasumber yang luar biasa. Mungkin Pak Victor bisa memperkenalkan diri lagi. Mungkin kita sudah spill ya namanya, tapi nggak apa-apa perkenalkan diri lagi di kamera mungkin. Bapak di RDC sebagai apa gitu? Nama saya Victor Indrabuana. Saya pendiri sekaligus pemilik Rondon Care ya. Jadi Rondon Care ini shelter anjing di Jogja. Sudah berdiri sejak 2019. Jadi udah masuk usia ke-7 ya sekarang ya. Lama banget nih. Ya lumayan. Oke Pak, mungkin ini juga pertanyaan-pertanyaan yang ditanyain sama penonton di rumah ya. Kira-kira awal mula terbentuknya shelter ini gimana sih, dan mungkin ada peristiwa tertentu nggak yang membuat Pak Victor merasa kayak shelter ini emang harus dibuat gitu? Oke. Jadi ini kilas balik ke tahun 2019 ya. Jadi saya punya anjing pribadi 1 ekor. Lalu pengen nambah, akhirnya berhenti di 3 ekor. Ya biasa ya, 3 ekor punya anjing 3 ekor masih normal ya. Sampai satu ketika di 2019 itu kita baca berita di Facebook, ada kayak alarm lah, minta tolong seorang ibu meninggal dunia dan almarhumah meninggalkan 33 ekor anjing. Jadi ya 33 gitu loh. Dan anjingnya bukan anjing ras ya. Anjingnya ini ya anjing kampung yang beranak, kawin beranak. Jadi akhirnya berlipat-lipat ganda lah. Jadi 33. Nah waktu itu nggak ada yang mau. Dan saya butuh waktu seminggu juga mempertimbangkan. Istilahnya waktu itu saya nunggu bulan. Siapa tahu ada yang mau. Hari pertama lewat. Hari kedua saya datang lagi. Ngasih makan ya. Terus kok nggak berkurang. Hari ketiga nggak berkurang. Ya di situ baru saya paham bahwa betapa susahnya nyari adopter. Gitu. Nah karena nyari adopter itu susah dan makan waktu, perlu tempat sementara kan. Karena kan yang pemiliknya udah meninggal nih. Lalu anjing-anjing ini tempat sementaranya di mana? Nah itulah kepikiran lah. Mau nggak mau harus ada yang namanya shelter. Menarik banget ya cerita di balik shelter ini terbentuk gitu. Nah mungkin kalau kita zoom ini ke kondisi sekarang sejak awal tahun 2026 sampai sekarang sudah berapa banyak sih anjing yang masuk ke shelter RDC, dan mungkin ini yang banyak penasaran gitu ya teman-teman Hall Friends di rumah, gimana sih mereka berakhirnya gitu, alasannya apakah mayoritas itu dibuang, ditelantarkan, atau mungkin mereka tuh tersesat gitu anjingnya, atau mungkin memang secara langsung diserahkan oleh pemiliknya ke shelter. Jadi kalau catatan saya tuh dari tahun 2019 ya sampai sekarang itu sudah 670 sekian. Saya lupa belakangnya berapa. Karena nambah terus nih. Hampir 700 lah ya. Dari sekian banyak itu 239 masih di shelter sekarang. Jadi shelter kita sekarang ada 239 ekor. 250 sekian teradop. Sisanya itu yang meninggal. Kalau asalnya dari mana? Jadi yang menariknya di Jogja ini ada 2 nih sebenarnya yang paling khas nih di Jogja nih. Satu, kita kerjasama dengan pihak kepolisian untuk menampung anjing-anjing yang hasil penggerbekan. Jadi gini, zaman dulu nih masih banyak warung-warung yang jual daging anjing. Nah anjing kan kemanain? Kalau disita oleh polisi misalnya, nah polisi ini kan punya keterbatasan ya.
polisi tidak punya kandang, tidak punya anggaran untuk memelihara, dan paling klasik adalah anjing itu mau dipelihara berapa lama. Ingat loh, umur anjing bisa 10 tahun lah. Iya kan? Jadi kita di situ masuklah. Kita bantu polisi. Jadi polisi bisa konsen melakukan penertiban, penangkapan, apa segala. Anjing-anjing yang disita atau anjing-anjing yang diamankan, itu diserahkan ke kami. Yang kedua, ini memang fenomena khas Jogja adalah anjing-anjing yang ditelantarkan oleh para mahasiswa. Mahasiswa-mahasiswa ini kan kuliah ya. Mereka selalu berpikirannya simpel. Kalau saya pelihara anjing sebagai teman saya kuliah, begitu saya lulus, saya akan bawa anjingnya pulang. Sederhana ya? Sederhana dan masuk akal? Masuk akal. Masuk akal, benar. Yang mereka lupa adalah satu, Anda lulus, mahasiswa ini lulus, mereka tidak pulang. Mereka kerja. Nah, tempat kerjanya di mana-mana. Ada yang ke Jakarta, ada yang ke Surabaya. Nah, tidak bisa bawa anjing. Kalau anjing ini dia bawa pulang ke kampungnya, sementara dia juga tidak di situ, orang rumahnya belum tentu juga mau melihara kan? Iya, benar. Jadi tiba-tiba masalah yang tadinya sederhana, ya kalau saya lulus saya bawa pulang, sederhana. Tiba-tiba begitu kejadian hari H, kompleks. Iya. Mungkin Pak Victor, dengan jumlah anjing yang terus bertambah gitu ya, dampak paling besar apa yang langsung dirasakan oleh shelter gitu? Apakah masalah utamanya soal kapasitas atau biaya operasional mungkin, atau ada hal lain mungkin? Mungkin bisa diceritakan ke teman-teman All Friends di rumah. Cara mengelola anjing yang banyak dalam satu tempat itu ternyata jauh lebih susah dari dugaan. Contoh, bagaimana caranya supaya mereka tidak berkembang biak? Kan mereka kalau lagi pengen kawin ya kawin aja. Terus hamil, melahirkan, tambah banyak dong anjing saya kan. Nah, berarti kan harus disteril. Nah, disteril itu dulu waktu pertama kali buka shelter, dengan bodohnya nih saya nih, ya udah saya pisahin aja mana jantan mana betina kan. Terdengar simpel kan. Ternyata kalau jantan itu pengen kawin, kandang kayak apa juga dibongkar. Ingat loh, mereka tuh punya kekuatan yang kadang-kadang kita nggak terpikirkan gitu loh. Toto saya datang itu udah bolong gitu. Nah, akibatnya kita putuskan semua jantan steril. Tapi kan steril kan tidak murah. Ya kan, satu anjing katakanlah sekian ratus ribu atau ya tergantung berat badannya lah ya. Kedua, tidak mungkin dalam satu hari langsung steril puluhan ekor kan, harus bertahap kan. Tunggu sembuh, karena kan di steril kan dioperasi kan pasti ada luka ya, harus dirawat sampai sembuh. Nah, hal-hal kayak gini, itu jelas kendala yang paling awal yang kita rasa gitu. Nah, masalah paling susahnya lagi adalah semakin banyak anjing, saya kan tidak mungkin kerja sendiri, saya harus cari pegawai. Susahnya minta ampun, nyari pegawai yang mau handle anjing banyak. Itu handle-in dalam arti kata membersihkan, memandikan, memberi makan, memeriksa ya, ada kutu atau enggak apa segala. Itu kan banyak orang takut anjing ya. Apalagi hari gini ya, apalagi ini anjing kan anjing gede-gede, kalau kasarnya anjing-anjing ya begitulah gitu. Hasil rescue kan kadang tidak baik-baik saja gitu loh. Nyari pegawai susah minta ampun. Kayak sekarang saya lagi buka lowongan untuk 2 pegawai. Belum dapat. Jadi kalau ngomongin tantangan mungkin itu ya, dari masalah yang tadi steril anjing, dan juga soal biaya operasionalnya, dan mungkin juga soal lingkungan di mana shelter ini dibentuk gitu ya. Jadi emang pembentukan shelter ini tantangannya bukan cuma di menampung anjing lalu dikasih makan gitu ya, betul. tapi emang banyak perawatan yang diperlukan gitu. Nah, kami juga mau nanya nih Pak, terkait jumlah anjing yang ada di shelter tadi dari awal dibentuknya sampai saat ini, kira-kira itu udah kira-kira 200-an. 239 per hari ini. Nah, dari angka tersebut, kira-kira apakah itu udah cukup melegakan atau kita tetap harus was-was nih dengan minat adopsi masyarakat saat ini? Itu sudah di atas kapasitas ya sebenarnya 239 ya. Saya tidak berpikir dulu anjingnya bisa lebih dari itu gitu. Contoh ya, kembali ke minat adopsi ya. Adopsi itu kan berkaitan langsung dengan preference pengadopsi. Contoh, Anda pingin anjing berwarna hitam berbulu panjang misalnya. Anda pingin berwarna putih berbulu pendek. Nggak ada yang salah dengan itu kan. Tiap-tiap orang punya preferensi gitu. Nah, anjing-anjing yang ada di shelter itu kan belum tentu ketemu
manusia yang atau adopter yang preferensinya sama. Iya kan? Kita mau paksakan nggak bisa. Misalnya Anda suka anjing putih, kita paksa udah yang coklat aja. Misalnya gitu loh. Anda pengen bulu pendek, kita kasih bulu panjang aja, yang penting adopsi, kan nggak bisa ya. Jadi antara anjing yang ada di shelter dan minat adopsi, mungkin minat adopsinya tinggi, tapi tidak ada pasangannya di shelter, tidak ada jodohnya, gitu loh. Itu memang harus ada kayak apa ya kalau kita bilang ya, ketemu jodoh kan. Itu juga sebabnya kenapa di RRTC itu kita terbuka untuk umum. Anda boleh datang kapanpun. Tiap hari kita buka jam 10 sampai jam 5 sore. Datang, lihat. Kalau belum ada yang cocok, ya nggak apa-apa. Siapa tahu di rumah kepikiran, kayaknya ada yang lucu tuh tadi, besok mau lihat lagi. Nah, itu bagaimana cara menemukan antara minat adopsi dengan anjing yang ada. Kalau ditanya apakah minat adopsi tinggi? Tinggi. Cuma belum tentu ada pasangannya. Gitu loh. Jadi kesadaran adopsi itu sebenarnya di Indonesia udah bagus. Cuma kan tidak bisa sembarang juga ya. Kendala utama memang, bukan kendala sih sebenarnya, itu memang happen. Bahwa semua orang punya preferensi. Ada juga sudah cocok semuanya, anjingnya nggak mau. Ingat, anjing ini juga kan tiap-tiap anjing punya sifat ya. Ternyata ada anjing yang nggak suka anak kecil. Sedangkan adopternya punya anak kecil. Itu happen. Mungkin dia trauma. Karena anjing ini kan namanya anjing rescue, mungkin dia pernah dijahatin, dilemparin batu sama anak kecil atau apa. Jadi dia benci banget sama anak kecil. Itu ada. Tantangan paling gede ya, jujur ya. Iya. Itu masalah emosi. Oke. Menyaksikan anjing meninggal contohnya. Yang kita rescue, lalu meninggal. Itu nggak enak loh. Nah, kita bisa bayangkan kan ya, istilahnya. Ikatan emosional. Ikatan emosional lu pasti ada ya. Nggak mungkin istilahnya, toh anjing rescue meninggal nggak bisa. Itu mustahil lah. Jadi keterikatan emosi kita sama anjing ini suka atau tidak pasti ada. Kalau dia meninggal jelas sedih. Teradop juga sedih loh. Iya kan? Tapi ini yang masalah teradop ini kita harus bangun mental kita sebagai pemilik shelter ya, bahwa kita jangan lihat seginya saya kehilangan, nggak boleh. Kita harus lihat bahwa anjingnya ini akan hidup lebih bahagia. Karena di shelter itu bagaimanapun kita nggak bisa ngasih perhatian 100%. Kita harus berbagi perhatian dengan ratusan anjing ya. Lu sini, lu sana, lu sini, gantian gitu loh. Nah, kalau dia teradop, ya dia bisa dapat perhatian lebih. Itu betul, itu harus punya mental itu. Jadi pengelola shelter memang tidak boleh egois. Mungkin sebelum kita tutup podcastnya, apakah Pak Victor ada pesan atau harapan untuk teman-teman yang lagi menonton di rumah? Oke, harapan dari saya ya, saya itu ingin sekali kalau misalnya anjing-anjing di shelter ini memperoleh rumah. Jadi rumah itu bagaimana ya dari para adopter. Jadi kalau Anda ingin memelihara anjing misalnya, coba pertimbangkan mampir ke shelter dulu, lihat. Sebelum Anda memutuskan apakah Anda ingin membeli anjing atau istilahnya mencarinya di marketplace misalnya, ya kan? Kalau Anda mencari di marketplace misalnya, Anda kan juga tidak tahu latar belakang anjing itu gimana. Karena penjual akan selalu ngomong yang baik-baik ya. Mending lihat di shelter langsung, lihat, bergaul. Tidak harus adopt hari itu juga, Anda bisa bolak-balik bermain, ngajak jalan. Anda mau pinjem pun kita layanin kok. Kalau memang betul-betul sudah mantap, baru Anda boleh mengadopsi. Nah, hal-hal seperti itu Anda mungkin nggak bisa temukan di jual beli. Jadi kami berharap sekali nih, kalau Anda memang para penonton ini memutuskan akan memelihara anjing, coba lihat dulu deh. Kalau nggak ada yang cocok ya nggak apa-apa. Tapi coba pertimbangkan adopsi dulu sebelum memutuskan opsi-opsi lain seperti membeli atau lainnya gitu. Oke, Pak Victor terima kasih banyak udah mau luangin juga di podcast ini, sudah berbagi insight, berbagi cerita gitu. Ternyata punya shelter itu bukan pekerjaan yang mudah sebenarnya gitu kan. Dan apa yang Pak Victor lakukan sama tim RDC sangat berarti banget bagi anjing-anjing yang ada di sana gitu.
Oke, dan buat Whole Friends yang sekarang sedang merencanakan untuk memelihara anjing juga, mungkin tadi bisa dipertimbangkan saran dari Pak Victor, yaitu untuk mengadopsi. Jadi Whole Friends bisa ke shelter terdekat, berkenalan dengan anjing-anjing yang ada di sana, dan mungkin aja ketemu yang cocok nih. Nah, kalau buat teman-teman Whole Friends yang ada di Jogja, bisa banget langsung ke RRDC. Nanti kami sematkan informasi terkait RRDC di deskripsi di bawah. Oke, itu dia episode kita kali ini. Semoga obrolan ini bisa menjadi insight dan bermanfaat buat teman-teman Whole Friends di rumah. Dan jangan lupa like, share, and comment jika konten podcast ini bermanfaat buat teman-teman Whole Friends di rumah. Dan segitu aja podcast hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye Whole Friends!